Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Katrin Ayunurlova, NPM 1851040218, Manajemen Bisnis Syariah semester 5, kelas D. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai pasar modal dan unit system versus branch system, serta scriptful trading versus scriptless trading. Berikut penjelasan yang akan saya berikan. Mari kita simak. Pada materi pasar modal syariah kali ini, di sini kita akan membahas sedikit mengenai unit system versus branch system dan scriptless trading versus scriptful trading. Sebelumnya, di sini kita harus tahu dulu apa itu pasar modal. Apa sih pasar modal? Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Unit system versus branch system. Unit system adalah bursa efek yang berdiri sendiri. Maksudnya adalah pola operasional bursa efek pada ruang lingkup ini hanya mencakup ruang lingkup unit tersebut saja, berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan yang cukup mencakup kegiatan sebatas di bursa efek yang bersangkutan. Contohnya adalah Bursa Efek Jakarta. Branch system. Branch system adalah bursa efek dengan memiliki kantor pusat dan cabang-cabang. Maksudnya, bursa efek ini memiliki kantor pusat dan kantor cabang dengan manajemen terpadu, terencana, dan ada desentralisasi kewenangan yang luas serta wilayah operasionalnya sangat luas, tidak pada wilayah tertentu saja. Di sini kita dapat mengetahui berbagai negara yang menganut unit system. Yang pertama adalah Indonesia, Jepang, dan India. Di sini pula ada negara yang menganut branch system, yaitu Malaysia dan Singapura. Dan ada pula negara yang menganut unit system dan branch system, yaitu adalah negara Amerika. Scriptless trading versus scriptful trading. Scriptful trading. Apa itu scriptful trading? Scriptful trading adalah perdagangan saham dengan warkat. Sebelum tahun 2000, perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta dilakukan menggunakan warkat. Apa sih itu warkat? Warkat adalah selembar kertas bukti kepemilikan saham. Kalau warkat kita bandingkan dengan rumah, warkat saham adalah sertifikat rumah. Setelah membeli saham, kita akan mendapat warkat atau sertifikat saham sebagai bukti bahwa kita adalah pemilik sah saham tersebut. Warkat bisa kita simpan sendiri atau bisa juga disimpan oleh di perusahaan broker saham di mana kita membeli saham tersebut. Di sini ada contoh warkat atau sertifikat saham. PT International Nickel Indonesia dan Right Tenders Indonesia. Saat perdagangan warkat atau scriptful trading masih berlangsung, setiap sore setelah pasar ditutup, pegawai back office broker saham harus menyiapkan warkat saham-saham yang dijual oleh pemain saham pada hari itu untuk diserahkan kepada clearing deposit efek Indonesia beberapa hari kemudian. Pada saat menyerahkan warkat saham yang dijual pemain saham, sekuritas saham akan menerima warkat saham-saham yang diberi investor pada hari yang sama. Begitu rumitnya proses ini, sehingga memakan waktu yang cukup lama dan membuat pegawai back office harus pulang jam 12 malam. Semakin banyak jumlah pemain saham dan juga bertambahnya saham yang diperdagangkan di bursa, penggunaan warkat menjadi penghambat kelancaran perdagangan saham. Hal itu yang menyebabkan Bursa Efek Jakarta memutuskan untuk menghapus perdagangan dengan warkat dan menggantinya dengan scriptless trading. Apa sih itu scriptless trading? Scriptless trading adalah perdagangan saham tanpa warkat. Pada tahun 2000, Bursa Efek Jakarta sebelum berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia mulai melaksanakan perdagangan saham tanpa warkat. Scriptless trading adalah transaksi melalui transfer bank. Uangnya tetap berpindah tangan, tetapi pada transaksi transfer bank, uang tersebut langsung didebit dari rekening pengirim dan dikredit ke rekening penerima secara elektronik. Tidak ada pertukaran uang tunai dalam proses tersebut.
Dengan dilaksanakannya scriptless trading, pegawai back office perusahaan broker saham tidak perlu lagi menyortir warkat-warkat saham yang diperjualbelikan nasabahnya. Saham yang dibeli nasabah akan dikreditkan dan saham yang dijual akan didebit oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia secara elektronik ke rekening perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas saham kemudian akan mengkredit dan mendebit saham ke subrekening investor di perusahaan tersebut. Sistem ini lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan scriptful trading. Tapi kemudahan dan kepraktisan sistem scriptless trading ini ada kelemahannya. Apa bukti bagi nasabah atau investor saham bahwa mereka adalah pemilik sah dari saham yang mereka beli dan sudah dibayar? Tanpa warkat, bukti kepemilikan hanya dalam bentuk elektronik dan hanya bisa diakses perusahaan broker saham. Bisa saja perusahaan broker saham tidak mengkredit kepemilikan saham kepada pemilik yang sah. Tapi pembeli saham tidak perlu khawatir. Untuk menghapus kekhawatiran seperti yang disebut tadi, setiap pemilik rekening perdagangan saham sekarang diharuskan juga mempunyai rekening akses. Rekening akses adalah acuan kepemilikan sekuritas di KSEI. Dengan adanya rekening akses ini, KSEI akan langsung mengkredit dan mendebit saham yang diperjualbelikan investor ke rekening aksesnya, bukan lagi ke rekening atas nama perusahaan broker saham. Dan investor bisa mengecek sendiri saham-saham yang ia miliki melalui internet. Dengan adanya akses, investor saham dapat berinvestasi dengan tenang di Bursa Efek Indonesia, tanpa harus khawatir kalau saham-sahamnya akan dibawa kabur oleh perusahaan broker nakal. Sekian dan terima kasih. Sekian penjelasan dari materi yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.